Halo anak-anak, minggu kali ini kita akan membahas tentang studi kasus minggu lalu, yaitu menampilkan bilangan ganjil. Minggu lalu Bapak sudah berikan satu studi kasus atau satu masalah, yaitu bagaimana menampilkan bilangan ganjil. Berikut kita akan bahas. Yang pertama, permasalahannya. Diberikan perintah, buatlah flowchart untuk menampilkan sederetan bilangan ganjil dari 10 sampai 30 kecuali 21 dan 27. Jadi ada syarat tambahan yaitu tampilkan bilangan ganjil kecuali 21 dan 27. Kemudian ini adalah contoh output dari program kita yaitu 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, dan 29. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Di sini cara menjawabnya seperti ini. Sama dengan cara menjawab studi kasus sebelumnya, yaitu konversi suhu. Kalian harus buat dulu cara penyelesaian masalah. Nah, di sini akan Bapak jabarkan cara penyelesaian masalahnya. Pertama, karena batas atas dan batas bawah bilangan sudah didefinisikan dalam soal, maka pengguna atau kita tidak perlu memberi masukan ke sistem. Artinya kita tidak perlu memberikan perintah input berapa bilangan atau input bilangan apa saja. Karena batas atas dan batas bawah bilangan sudah didefinisikan dalam soal, yaitu ini. Batas bawah bilangan adalah 10 dan batas atasnya adalah 30. Jadi di antara 10 atau di atas 10 dan di bawah 30. Kemudian flowchart akan menampilkan bilangan ganjil sehingga harus dilakukan pengecekan kondisi. Apakah bilangan itu termasuk bilangan ganjil atau tidak? Jadi kalau setelah kita cek bilangan itu bilangan ganjil, maka tampilkan. Nah, untuk itu dilakukan operasi aritmatika yang melibatkan operator persen atau modulo atau mod. Jadi modulo ini, jika bilangan di modulo 2 menghasilkan nilai 1, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil dan harus ditampilkan ke layar. Jadi modulo ini bisa kita sebut sebagai sisa hasil bagi. Sedang bila hasilnya adalah 0, jika satu bilangan di modulo 2 adalah 0 atau habis, tidak ada sisa, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Contoh, jika 2 mod 2 sama dengan 0, maka 2 adalah bilangan genap. Nah, kalau 3 di mod 2, itu yang paling mendekati adalah 2, sisa lagi 1. Jadi 3 adalah bilangan ganjil. Ingat, jika bilangan di modulo 2 menghasilkan nilai 1, 1 ini berarti ada sisa hasil bagi, maka bilangan tersebut adalah ganjil. Jika satu bilangan di modulo 2 menghasilkan 0, maka bilangan tersebut genap. Contoh 4 di mod 2 sama dengan 0, karena 4 akan habis jika dibagi 2. Sisanya 0, maka 4 itu bilangan genap. 5 di mod 2 sama dengan 2, sisa 1. Sisa 1 dari mana? Karena kita membagi bilangan 4. 5 itu kan ada 4 sebelum 5. 4 itu yang kita mod 2, 0. Sedang 5 itu masih menyisakan 1 bilangan lagi. Jadi jika 5 di mod 2, itu
hasilnya 1 karena ada sisa, maka 5 bilangan ganjil. Ketika ada bilangan genap, kita tidak perlu ditampilkan atau menampilkan bilangan tersebut ke layar. Nah, di sini ada penambahan pengecekan kondisi lagi, yaitu bahwa tidak semua bilangan ganjil akan ditampilkan ke layar. Bilangan 21 dan 27 tidak ditampilkan. Kenapa? Karena di soalan tadi kita lihat, buatlah flowchart untuk menampilkan sederetan bilangan ganjil dari 10 sampai 30 kecuali 21 dan 27. Jadi kita harus menambahkan pengecekan tambahan, yaitu jika bilangan tersebut 21 dan 27, maka jangan tampilkan ke layar meskipun 21 dan 27 merupakan bilangan ganjil. Oleh karena itu, tambahkan pengecekan apakah bilangan sama dengan 21 atau bilangan sama dengan 27. Jika iya, maka tidak perlu ditampilkan ke layar. Karena lebih dari satu bilangan yang dicek apakah ganjil atau genap, dan apakah bilangan sama dengan 21 atau sama dengan 27. Jadi ada dua pengecekan. Yang pertama kita cek apakah ganjil atau genap. Ini pengecekan pertama. Dan pengecekan kedua apakah bilangan sama dengan 21 atau sama dengan 27. Maka dalam menyelesaikan masalah ini dibutuhkan perulangan proses. Kemudian kita harus mendefinisikan struktur data yang dibutuhkan. Jadi untuk menyelesaikan studi kasus ini hanya dibutuhkan satu variabel saja, yaitu bil, sebagai variabel yang menyimpan nilai bilangan yang akan ditampilkan ke layar. Jadi bil ini variabel dan kita definisikan nanti saat program berjalan. Oke, kemudian kita akan buat deklarasi dan inisialisasi dari flowchart-nya atau programnya. Variabel terdiri dari bil saja. Dan nilainya diinisialisasi dengan 10. Kenapa 10? Karena kita akan mencari nilai setelah 10. Apakah nilai setelah 10 ini ganjil atau genap? Apabila ganjil, tampilkan di layar. Apabila genap, jangan ditampilkan. Dan 10 itu merupakan batas bawah bilangan yang sudah didefinisikan di soal tadi. Kemudian variabel bil dibuat sebagai variabel karena nilai bil akan selalu berubah. Jadi kita akan menggunakan variabel dengan nama bil karena nilai bil nanti akan selalu berubah. Berubahnya adalah selalu ditambah dengan angka 1 karena kita harus mengecek semua bilangan antara 10 sampai dengan 30. Karena di soal tadi ingat, kita akan mencari bilangan ganjil 10 sampai 30 dan tampilkan di layar, kecuali bilangan 21 dan 27. Perubahan nilai bil, variabel bil, ini terjadi dalam perulangan proses. Nah, dari sini ketika kita sudah deklarasi dan inisialisasi, kita sudah tahu nih kita akan membuat satu variabel saja, namanya bil. Bil ini akan diinisialisasi dengan nilai 10. Kenapa 10? Karena kita akan mencari bilangan di antara 10 sampai 30. Jadi bil kita akan mulai mencari dari nilai 10. Jadi masukkanlah 10 ke variabel bil. Deklarasi dan inisialisasinya kita lihat sebagai berikut. Bil sama dengan 10. Nah, kemudian kita akan membuat input. Dalam flowchart ini tidak diperlukan masukan sama sekali karena di soalnya sudah didefinisikan kita
hanya menampilkan bilangan ganjil dari 10 sampai 30 kecuali 21 dan 27. Outputnya sudah pasti bill. Bill yang akan kita keluarkan, atau karena bill itu menyimpan apakah bilangan ini ganjil atau genap. Ketika dia ganjil, kita print atau keluarkan bill atau output bill. Ketika dia genap, kita tidak akan print, kita akan next ke bilangan selanjutnya. Oke. Bilangan ini akan ditampilkan beberapa kali sesuai kondisi yang ada, sehingga kegiatan menampilkan bilangan ke layar dilakukan dalam perulangan proses, sehingga output pada flowchart dapat dibuat sebagai berikut. Print bill atau output bill. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses penyelesaian masalah. Bagaimana sih cara menyelesaikan masalah di mana kita harus menampilkan nilai bilangan ganjil antara 10 sampai 30 dan 21 serta 27 tidak ditampilkan. Sebagai dijelaskan pada sebelumnya, flowchart akan menampilkan bilangan ganjil saja, sehingga harus dilakukan pengecekan kondisi apakah bilangan tersebut bilangan ganjil atau bukan, atau genap berarti. Nah, untuk mengecek apakah suatu bilangan itu ganjil atau genap, diperlukan operasi aritmatika yang melibatkan operator modulo atau persen. Jika suatu bilangan di modulo 2 menghasilkan nilai 1, berarti masih ada sisa bagi, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil dan harus ditampilkan ke layar. Sedangkan bila hasilnya adalah 0, maksudnya di sini jika satu bilangan di modulo 2 hasilnya 0, berarti tidak ada sisa bagi atau habis dibagi 2, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap dan tidak perlu ditampilkan ke layar. Tetapi harus ditambahkan pengecekan kondisi, yaitu apakah bilangan ganjil itu 21 atau 27. Kalau dia 21, jangan ditampilkan. Kalau 27, jangan juga ditampilkan. Melainkan langsung next, kita cek bilangan selanjutnya. Oleh karena itu, tambahkan pengecekan apakah bilangan sama dengan 21 atau bilangan sama dengan 27. Jika iya, maka tidak perlu ditampilkan ke layar. Karena lebih dari satu bilangan yang dicek apakah ganjil atau genap, dan apakah bilangan sama dengan 21 atau sama dengan 27, maka dalam penyelesaian masalah ini dibutuhkan perulangan proses. Dari sini flowchart proses dapat direpresentasikan sebagai berikut. Nah, ini ada flowchartnya. Bill, ini variabel bill, di mana bill kita isi dengan nilai 10. Langsung kita isi dengan nilai 10, karena batas bawahnya 10. Cek langsung dia dari nilai 10. Jadi tidak perlu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langsung isi 10 di bill. Oke, kita lihat flowchart keseluruhan seperti ini. Nah, di sini Bapak akan jelaskan sedikit. Kita buat start, kemudian panah ke bawah. Kita inisialisasi variabel bill dengan nilai 10. Cara penulisannya, bill sama dengan 10. Oke. Kemudian kita lihat apakah bill ini mod ya. Mod 2 sama dengan 1. Artinya apakah bill dibagi 2 sama dengan 1, sama dengan ini hasilnya, atau bisa kita bilang sebagai sama dengan saja. Sama dengan 1. Jika tidak, maka bill plus plus itu 10.
Bill plus plus ini artinya bill sebelumnya ditambah 1. Jika kita kan di sini sudah kita inisialisasi bill sama dengan 10. Di sini bill pasti 10 dong. 10 mod 2 sama dengan 1. Apakah 10 mod 2 sama dengan 1? Jika tidak, maka bill plus plus atau bill plus 1. Ingat bill nilainya 10. Jika 10 plus 1 berarti 11. Di sini ketika 11 maka akan masuk ke sini. Jadi kita cek dulu dari bill sama dengan 10 ya. Oke, bill sama dengan 10. Bill mod 2 sama dengan 1. Apakah iya? Kalau iya bawah, kalau tidak kita ikuti panah samping kanan. Bill modulo 2 sama dengan 1. Ya atau tidak? Bill mod 2 itu habis ya. Berarti tidak. Kita akan mengikuti panah ke kanan. Bill mod 2 sama dengan 0. Karena 10 di modulo 2 sama dengan 0. Berarti 10 dibagi 2 itu habis. Karena itu 10 bilangan genap. Ini adalah pengecekan apakah bilangan itu genap atau ganjil. Jika sudah sampai di tahap ini, bill akan dicek apakah bill modulo 2 sama dengan 1 atau bill modulo 2 sama dengan 0. Kalau bill modulo 2 sama dengan 1, yang artinya itu bilangan ganjil, maka dia akan ke bawah. Ikuti arus panah ke bawah. Y ini iya, T ini tidak. Ketika tidak, kita ambil contoh 10. 10 mod 2 sama dengan 1, tidak, dia akan ke kanan. Jadi bill plus 1. Bill plus plus sama dengan bill plus 1. Jadi 10 tambah 1 sama dengan 11. Kemudian di sini 10 sudah menjadi 11 atau bill sekarang isinya nilai 11. Kemudian kita ikuti tanda panah. Nah, di sini akan dicek apakah bill itu kurang dari sama dengan 30. Tadi bill kan sudah bernilai 11 di sini. Jadi sekarang kita 11, apakah 11 kurang dari sama dengan 30? Dan memang iya, 11 itu kurang dari 30, maka ikuti panah ke atas. Nah, di sini adalah pengecekan apakah bilangan tersebut di bawah 30. Karena yang akan kita keluarkan adalah bilangan antara 10 sampai 30. Jadi ketika bilangan sudah mencapai 30, program berhenti. Oke, karena di sini bill 11 kurang dari 30, kita ikuti panah lagi. Nah, billnya akan dicek lagi. Tadi kan bill 10, sekarang sudah 11. Jadi kita akan cek 11. 11 modulo 2 sama dengan 1. Jawabannya adalah ya. Karena 11 itu dibagi di mod 2 menghasilkan 1. Oke, kalau iya, berarti kita akan ke pengecekan berikutnya. Tadi bill masih ingat ya? Masih 11. Bill mod 2 sama dengan 1 ya. Oke, turun ke bawah, kita akan cek di sini lagi. Bill sama dengan 21. Apakah 11 sama dengan 21 atau 11 sama dengan 27? Tidak. Kenapa tidak? Karena bill ini berisi nilai 11. Di mana 11 tentu saja bukan 21 dan tentu saja bukan 27. Jadi ketika 11 kita akan print. Setelah kita print 11, kita masuk ke ini kebalik kayaknya. Ini kita akan langsung masuk ke penjumlahan. Ingat bill plus plus itu bill plus 1. Ingat lagi kalau bill sekarang sudah bernilai 11. Oke, jadi 11 tambah 1 sama dengan 12.
cek lagi apakah 12. Apakah bill yang sekarang berapa, yaitu 12. Kenapa 12? Karena sudah ditambahkan di sini. Apakah 12 kurang dari sama dengan 30? Wah, iya kurang. Ikuti panahnya lagi. Jadi ini akan berulang terus sampai dia ketemu titik berhenti, yaitu bill sama dengan 30. Ketika bill sama dengan 30, maka program akan berhenti. End.